Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, wah semangat sekali nih kalian. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini pada kegiatan bimbingan kelompok dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya sangat senang sekali karena teman-teman telah bersedia untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Semoga dengan melaksanakan bimbingan kelompok ini kita semua bisa mendapatkan informasi dan juga pemahaman baru ya, dan juga bisa tetap semangat untuk kedepannya. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oh, berarti ini baru pertama kali ya? Iya, first time. Oke. Nah, saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman, jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana terdapat individu atau anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok di mana mereka itu saling interaksi dalam dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu merupakan suasana aktif dan dinamis antara anggota kelompok yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan potensi dari kita semua nih. Jadi dengan melakukan bimbingan kelompok ini diharapkan kita itu bisa mendapatkan pemahaman baru, pengalaman baru, dan juga jika ada hal yang perlu dibahas dan itu bisa juga mencegah terjadinya permasalahan. Maka dari itu diharapkan kepada semuanya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini secara sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan ataupun disuruh-suruh. Dan juga saya berharap kalian bisa aktif dalam bertanya ataupun menanggapi topik yang akan kita bahas. Nah, adapun macam-macam topik dari bimbingan kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu ada topik tugas dan juga topik bebas. Nah, topik tugas itu adalah topik dari saya sendiri gitu. Dan yang kedua itu topik bebas dari teman-teman semua bisa mengusulkan topik yang akan dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Seperti itu. Sampai sini teman-teman dapat dipahami? Apakah ada ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, karena sudah paham semua, teman-teman apakah sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Siap. Oke, kalau siap kita dirapihkan terlebih dahulu ya meja-mejanya agar tidak ada yang mengganggu gitu. Nah, saya mau tanya nih, kalian semua di sini sudah pada kenal belum? Belum kenal ya? Oke, saya juga kebetulan belum kenal. Jadi kita kenalan ya masing-masing. Oke, teknik perkenalannya ya. Nanti sebutkan nama dan juga apa hal yang membuat kalian bersyukur hari ini. Oke? Nah, dari saya perkenalkan, nama saya Meli Juwita. Hal yang membuat saya bersyukur hari ini adalah karena saya bisa bertemu dengan kalian semua. Oke, kita lanjut dari. Baik, nama saya Sulistiawati Sulis. Hal yang saya syukuri sekarang masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Halo teman-teman. Nggak bercanda. Perkenalkan, nama aku Amirah Najwa Azhara, biasa dipanggil Amirah.
Hal yang membuat aku bersyukur hari ini bisa bangun tidur. Alhamdulillah. Masih bisa nyanyi kita ya? Iya. Perkenalkan, saya Fiani. Hal yang membuat saya bersyukur hari ini adalah saya apa? Misalkan semua aku ya. Saya bukan tidur lagi setelah subuh. Perkenalkan, nama saya Naya. Hal yang membuat saya bersyukur hari ini, saya masih bisa lihat orang tua saya, masih bisa makan. Perkenalkan, nama saya Silvi. Hal yang membuat saya bersyukur hari ini karena saya masih diberikan banyak rezeki dari Allah. Masya Masya Allah. Allah. Perkenalkan, nama saya Jafar Musfi. Syukur. Hal yang Saya syukur. Buat Jafar bersyukur. bersyukur apa? Hal yang membuat hari ini saya bersyukur yaitu masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Tuti Kamalasari. Hal yang membuat saya bersyukur hari ini adalah bisa datang ke kampus tepat waktu. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Vira. Hal yang bikin saya bersyukur hari ini itu nggak telat bangun sahur. Alhamdulillah. Iya. Mentok. Macam-macam ya rasa syukur kita. Semoga kita selalu diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya nih ya teman-teman, kita akan membahas tentang topik yang berada di luar diri anggota kelompok. Jadi topiknya ini topik terkini dan juga sangat cocok untuk dibahas agar kita bisa mendapatkan pemahaman baru dan juga pengalaman baru, serta bisa untuk mencegah masalah. Nah, kira-kira dari teman-teman mau pilih topik dari mana nih? Atau dari saya? Atau teman-teman barangkali punya topik yang ingin dibahas? Disuruh dari kita ya, Bu. Boleh? Ya. Nah, dari saya duluan, Bu. Boleh. Apa ya? Topok ini. Apa ya? Apa? Penganiayaan pada anak mungkin bisa. Wah, penganiayaan pada anak ya, ini lagi viral banget ya. Iya. Sepertinya. Oke. Ada yang lain tanggapannya? Ibu berarti kalau topik tugas itu ibu yang ngasih tahu ya topiknya, Bu. Iya, iya dari saya topiknya. Oh ya udah, saya lihat dari ibu aja topiknya. Wah, oke. Tadi kalau dari Amira tentang penganiayaan terhadap anak ya. Kalau topik dari saya itu tentang korupsi. Triliun gitu. Boleh, Bu. Kalian tahu nggak tuh beritanya? Iya. Tahu, Kan suaminya artis, Bu. Oke. Dari ibunya. Iya, dari ibu deh, Bu. Oke, berarti pakai topik yang dari saya ya? Ya. Iya. Oke, boleh. Nah, kenapa sih saya mengambil topik yang korupsi tersebut gitu ya? Karena topik tersebut kan sedang hangat diperbincangkan gitu ya. Terlebih korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut itu mencapai ratusan triliun gitu. Kita nggak kebayang kan sebanyak apa uang itu bisa dipakai buat apa gitu loh. Tapi malah dikorupsi sama ya orang-orang yang entahlah kurang bersyukur atau zalim terhadap dirinya sendiri, terhadap banyak orang gitu. Padahal itu uang negara gitu kan.
tapi malah dikonsumsi sama pribadi atau golongan-golongan tertentu saja gitu. Nah, dari pembahasan tentang korupsi ini kita bisa mencari tahu nih apa sih bibit atau penyebab dari korupsinya itu gitu, dan gimana cara mencegahnya, apa efek atau hasil dari melakukan tindak korupsi tersebut gitu. Nah, kita bisa nih bahas sama-sama dari teman-teman. Kira-kira tanggapan dari teman-teman tentang korupsi tersebut kayak gimana? Atau ada yang tahu korupsi itu apa, bagaimana? Mungkin bisa dilihat dari contoh-contoh kecilnya. Seperti itu. Gimana? Korupsi itu seperti memakan uang rakyat. Ya, bisa jadi. Ya, itu termasuk. Ya, betul. Suap juga termasuk dalam tindak korupsi ya, walaupun entah nominalnya kecil atau besar gitu. Iya. Itu kalau boleh tahu itu korupsinya itu dia korupsi apa, uang, tapi itu dia uang dari mana? Apakah dia dari perusahaan atau dia dari orang yang ngasih, itu gimana Bu? Oke, pertanyaan tadi bagus banget ya. Jadi dari mana sih uang korupsi tersebut gitu? Nah, kalau berdasarkan berita yang saya baca itu, kasus korupsinya itu berasal dari perusahaan timah ya, dan itu tuh merupakan perusahaan dari negara gitu loh. Tapi malah dipakai untuk konsumsi pribadi dengan membelikan harta yang lain seperti jet pribadi, itu kan mahal banget gitu kan. Dan juga pihak-pihak jadi uang yang dihasilkan itu dari perusahaan timah gitu ya, dan itu tuh berasal dari negara gitu, yang seharusnya uang itu untuk negara tapi malah dikonsumsi sama pribadi gitu, dan juga orang-orang tertentu yang mereka mengambil keuntungan untuk pribadi mereka sendiri. Nah, seperti itu. Ada lagi? Pantesan ya Bu, dia kaya punya jet begitu ya Bu ya, atau punya nyolong ya Bu? Ya, Kirain lah kerja keras ya, karena Padahal dia itu termasuk salah satu ini nggak sih, orang yang yang kagumi nggak sih, karena kan dia habis ibu spesial juga istrinya. iya. sangat disayangkan sekali hasil duitnya ternyata tidak berkah. Benar. Kayaknya uang jet pribadinya tuh bisa buat nyekolahin anak-anak di sini deh Bu. Maksudnya kan kayak kita nih lagi di Serang. Menurut saya Serang ini termasuk salah satu daerah yang kurang dilirik oleh pemerintahnya. Jadi banyak anak-anak yang di luar sana ada yang mampu bersekolah, tetapi sekolahnya belum mumpuni untuk mereka melakukan pendidikan gitu. Jadi uang jet yang dia beli jet pribadi itu kayaknya benar-benar bisa bermanfaat terhadap daerah-daerah yang tidak dilirik pemerintah, termasuk dalam hal pendidikannya gitu. Terus banyak juga di luar sana ada yang nggak bekerja tapi dia malah mengonsumsi itu kayak sendiri, dolim sekali. Iya, harusnya kan kayak kalau misalkan harta negara itu kan buat warga negaranya kan, bukan untuk diri sendiri gitu. Iya, apalagi kan ngelihat Indonesia ini kan kaya gitu, harusnya warganya juga bisa sejahtera. Kalau misalkan yang ngedapetin hasil kekayaan dari Indonesia itu sendiri cuma satu orang atau beberapa pihak, nah ya otomatis orang-orang Indonesia juga kan banyak yang nggak sejahtera gitu, karena emang hasil dari kekayaan Indonesia itu dinikmati sendiri gitu. Harusnya bareng-bareng dong gitu, nggak sendiri aja. Iya, Kayak yang kaya banyak, yang miskin juga banyak. iya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bahkan kayak pemerintah setempatnya pun jangan kan itu
dia yang korupsi gitu. Bahkan kayak jenis RT RW juga banyak kok yang korupsi gitu ya, itu di maksudnya kalau satuan terkecil dari ini kan ya toh Bahkan orang-orang yang meninggal itu yang jadi pendidikan korupsi karena sekarang ada korupsi. Bener sih itu ya yang baru-baru juga nggak lama ini yang ketua KPK itu Basyuri itu siapa ya, lupa namanya. Itu kan ketua KPK, maksudnya kok ketuanya aja gitu bisa korupsi, gimana anggota-anggotanya, gimana bawahan-bawahannya, atau ya dari atasnya aja udah kayak gitu, atau otomatis ke bawah kan kena imbasnya juga ngelakuin hal kayak gitu, ngelihat atasannya kayak gitu pasti jadi contoh gitu. Kan baru-baru ini juga belum lama sih, belum 1 tahun ya, baru tahun kemarin doang. Iya, itu udah ketua KPK-nya, public figure, udah jadi contoh buat masyarakat untuk melakukan hal yang tidak baik gitu loh. Sedih. Ini kan kayak yang public figure, terus yang ketuanya gitu. Pasti kan yang atasan-atasan atau pemerintahnya juga pasti kayak ini mah ketuanya harus dilindungi gitu. Banyak kan yang kasus korupsi itu kan dilindungin juga, masa nggak diadilin gitu. Padahal itu kan uang negara gitu, uang rakyat gitu. Kenapa ketika diadili gitu, nggak adil gitu, malah kayak dilindungin, malah dikasih kesejahteraan gitu kan. Kayak denger juga pas kemarin kayak berita gitu, ada yang koruptor gitu di penjara di rutan, itu rutannya kamarnya kayak VIP gitu, kayak hotel gitu, toiletnya bagus, ada fasilitas-fasilitas lainnya gitu. Masa iya orang yang mencuri itu kan ibaratnya dapat fasilitas segitu mewahnya, sedangkan kalau misalkan rakyat biasa yang mencuri itu enggak sampai jutaan, bahkan malah hampir kayak dikebukin, terus dihukum lebih berat gitu di penjaranya, diasingkan bahkan. Nah malah yang atasan atau orang yang berkuasa, orang yang punya kayak public figure gitu, harusnya punya contoh yang baik, malah digituin gitu, dilindungi. Tapi itu karena dengar nggak kasus yang nenek-nenek curi kayu bakar itu kan sangat ini banget, sangat di lingkungannya tuh inilah, sedangkan yang korupsi itu malah dilindungi dan asetnya, uangnya itu ya dikonsumsi sendiri, kayak misalnya pindah cash atau siapa selebgram kan, itu kan uangnya balik lagi ke dia, harusnya kan uangnya juga disita dong, itu kan milik negara gitu loh. Iya, harusnya kayak kalau uang yang udah dikorupsi nih, kayak misalkan si orang ini udah korupsi terus masuk penjara, nah otomatis kan asetnya masih ada. Kenapa pemerintah atau yang ngamanin itu nggak ngamani, malah kayak nanti setelah keluar aset ini balik lagi malah, sedangkan harusnya aset itu balik ke negara gitu loh, buat ngebiayain negara. Tuh negara juga punya utang banyak, kenapa nggak buat bayar utang negara aja biar nggak punya utang gitu. Malah dikonsumsi sendiri, balik lagi meskipun udah dihukum, tapi pas udah selesai hukumannya masih kaya gitu. Kenapa nggak dibikin jerak sekalian gitu, dibikin miskin lah ibaratnya si pelaku ini atau keluarganya misalkan. Tapi kenapa herannya tuh pemerintah tuh mikirin keluarganya masih butuh dibiayain, terus anaknya banyak yang sekolah lah. Nah, sedangkan kan anaknya juga pasti tahu dong kalau misalkan pihak yang ini tuh udah ngambil hak orang lain gitu, harta orang lain buat kepentingan pribadinya. Masa iya yang ngerasain atau konsumsi ini nggak sadar gitu kalau itu bukan haknya dia gitu. Harusnya kalau misalkan masih dilindungi asetnya, yang sadar ini dari keluarganya balikin aja ke pemerintah gitu, biar pemerintah nanti bisa kayak masih buat rakyat gitu.
walaupun ada undang-undang, misalnya undang-undang peraturan itu kan juga di seringnya aja nggak pernah dilakuin sebelumnya gitu, undang-undang korupsi atau tentang apa itu tuh jarang ada kuasa hukum, itu semua bisa dipakai uang, bisa dipakai dengan uang. Iya. Ya karena sekarang tuh kayaknya pejabat-pejabat yang lakuin korupsi itu malah makin dilindungi gitu. Jadi makin besar ininya kasusnya makin dilindungi sama pejabat-pejabat yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka tuh malah ngerasa aman karena ya ada yang nge-backup gitu. Terus apa sih lupa? Terus kayak backingannya itu bukan kaleng-kaleng gitu ya, ibaratnya kayak pengacara yang udah apa ibaratnya kelas atas gitu, yang berpengalaman gitu menangani kasus-kasus itu, atau otomatis kan dibayar juga kan sama uang yang dikorupsi juga. Iya. Itu buat ngebayar pengacaranya. Nah pengacaranya seharusnya tahu dong kalau ini nih koruptor gitu kan, uangnya juga bukan uang dia, nah dia dibayar pakai uang koruptor itu. Nah otomatis kan uangnya juga dia juga sama-sama nerima hasil korupsinya itu, sama-sama nerima hak yang bukan haknya dia gitu. Iya. Tapi ya mungkin memang namanya pengacara harus membela klien gitu. Ya tuh dia tetap membela meskipun salah karena udah dibayar sedemikian rupa gitu. Memang ya apa nikmat dunia itu kan bikin mata kita kayak terang. Iya, tapi kenapa setiap ada kasus korupsi hukum Indonesia itu semakin tuh semakin apa ya, semakin tutup mata gitu loh. Jadi kayak semakin nanti tiba-tiba kasusnya hilang gitu. Tahu-tahu udah hilang nih setahun Muncul baru lagi. Tahunya pas yang kemarin didatangin ke urutannya itu tiba-tiba urutannya Kosong, nggak ada orang. gila sih itu kayak Jadi tuh apa lancipnya bukan ke bawah tapi ke atas, malah ke orang-orang yang Pihak orang-orang yang itu. yang orang yang gak mampu itu malah diadilinnya seadil-adilnya, tapi orang yang punya kuasa malah nggak diadilin seadil-adilnya gitu, malah makin dikasih gitu. Iya, apa-apa uang. Sih butuh uang. itu nikmat duniawi yang paling tinggi katanya kalau menurut aku ya gitu, uang. Iya. Jadi kayak hukum pun gitu bisa dibeli pakai uang. Terlebih lagi kalau misalkan tadi ya yang ngelakuinnya tuh kayak artis gitu lah, kayak orang-orang terpandang gitu, public figure gitu kan. Itu otomatis banyak yang dilindungi gitu loh dari satwa. Kenapa? Karena balik lagi ya, kita kan sebagai makhluk sosial gitu kan, saling membutuhkan satu sama lain, dan kita juga kayak di apa namanya, di lingkungan sosial ini juga pasti punya yang namanya relasi kan. Nah itu tadi kayak itu tuh sebuah relasi yang udah dia bangun gitu, karena mikirnya kalau misalkan apa namanya, dia contohnya kayak tadi dia nyewa pengacara, harusnya kan pengacaranya ngebela yang benar, tapi ini malah membela si kliennya. Kayak pun semisal pengacaranya mau ngebela yang benar, semisal ini temennya nih, kenalannya gitu kan, karena kan pengacara ini tuh pasti mikirnya kayak, wah ini kenalan gua nih, nanti kalau misalkan gua butuh, gua susah pasti dia yang bantu gitu loh. Kayak ada timbal itu juga balik. mikirnya pasti saling timbal balik gitu. Takutnya semisal kita ngejatuhin dia walaupun dia salah, ya nanti ketika kita butuh bantuan ya nggak ada yang nolong kita, pasti takutnya kayak gitu. Saling backup gitu Iya, ya, jadi saling cari aman. backup itu kayak udah nggak bisa dipungkiri lagi gitu loh. Padahal kalau misalkan di backup kayak gitu malah ketahuan gitu. Oh, ternyata kalau misalkan orang ini ngelakuin salah, ada nih ininya apa ya? Backupannya, ada tamengnya. Jadi apa ya, agak susah juga buat nanganin kasus kayak gitu. Harusnya juga di Indonesia ini nggak sih apa kayak lebih ini mencontoh negara-negara sebelah yang kalau ada yang korupsi itu kayak
ya lebih ditegaskan gitu loh, biar tidak ada lagi oknum-oknum pejabat ya, dalam artian yang berani lagi gitu loh buat korupsi. Karena apa ya, karena di Indonesia tuh begitu-begitu aja hukum permasalahan tentang korupsi, jadi banyak banget orang yang menyepelekan tentang korupsi. Jadi sehingga semakin kesini semakin banyaknya orang-orang yang menganggap korupsi itu hal yang kayak ya udah nanti juga bebas gitu loh, kayak tetap sekalipun dia bebas ya udah tetap kaya kan ya ujung-ujungnya lah gitu sih. Kayak perlu dicontoh aja ada kan negara tetangga yang sekalinya ada salah satu pejabatnya korupsi, dia bakal apa sih namanya ini apa sih yang meninggal apa sih pokoknya eksekusi ya, kayak eksekusi mati. Jadi kayak harusnya Indonesia lebih tegas nggak sih, biar negaranya kita ini semakin maju dan berkembang. Ya maksudnya di negara lain kan udah diterapin aturan yang apa ya, dilarang korupsi gitu. Terus kok Indonesia nggak bisa gitu, padahal negara hukum loh Indonesia ini gitu. Tapi malah negara hukum yang peringkat korupsinya paling tinggi gitu di antara negara-negara lainnya. Kenapa nggak bisa nyontoh kayak yang tadi ya? Kenapa nggak dieksekusi? Seenggaknya kalau nggak dieksekusi mati gitu, asingkan aja gitu supaya jerak gitu si pelakunya. Mungkin ya nanti keluarganya punya balas dendam. Cuman kan kalau misalkan si pelakunya juga udah jerak, pasti kan ya udahlah, jangan sampai ngelakuin lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya oknum ini gimana? Siapa yang mempengaruhi? Apa? Kenapa? Gimana? Kalau misalnya oknum apa namanya yang korupsinya dari orang-orang Dalam dari kelompok itu itu sendiri. gimana? Susah juga kan? Ya sih, bingung juga. Masyarakat biasa bisa apa? Bahkan kadang tuh ini nggak sih kayak yang misalnya dia yang korupsi tuh yang si bawahannya yang korupsi tuh si bawahannya, tapi si bawahan ini disuruh juga sama si atasan gitu. Jadi kayak menginiin tugasnya, jadi kayak pokoknya jadi kayak dibalikin yang korupsi ada ini yang lebih besar korupsinya, dibalikin yang besar korupsi ada lagi yang besar korupsinya. Nah gitu nggak sih? Saling tutup menutupi. Kayak Angelina Sodak itu kasusnya sama, dia korupsi juga. Tapi waktu itu kalau korupsi itu disidangnya di mana sih? Di pengadilan Mahkamah Agung ya? Mahkamah Konstitusi atau apa? Mahkamah Agung ya. Pokoknya nggak tahu yang kepala itunya apa namanya? Hakim. Nah, Hakimnya hakim dibayar. bukan hakim itunya, dia adalah salah satu hakim adil di Indonesia yang sekarang udah nggak adil. jadi hakim lagi. Oh enggak, jadi Aku lupa siapa namanya. Pokoknya pas diwawancara setelah Angelina Sodak itu, aku nggak tahu namanya Angelina, pokoknya Sodak kata dia. Angelina Sodak kan. Pokoknya pas dia diwawancara dalam satu berita, dia bilang bahwa dia pengen hakim itu kembali untuk jadi hakim, untuk bisa menghukum seorang koruptor supaya bisa merasakan apa yang saya rasakan. Maksudnya bukan yang dia rasain itu sebuah keburukan ya, tapi si Angelina Sodak tuh di situ jadi belajar bahwa hal yang baik itu nggak bakalan bikin dia bahagia gitu loh. Itu mungkin bisa membuat dia bahagia di awal, tapi pas dia udah di penjara ternyata itu lebih menyakitkan gitu loh, karena anaknya dia masih kecil. Itu pas Angelina Sodak itu keluar dari penjara, anaknya itu udah besar, udah SMP, padahal pas beliau masuk anak itu masih kecil gitu loh. Nah itu yang membuat dia jadi sadar bahwa kehilangan waktu bersama anak itu juga. Jadi itu akhirnya dia memanfaatkan waktu di penjara, walaupun di penjara tuh dia suruh bersihin got, suruh bersihin apa, pokoknya emang dihukum lah ya. Di situ dia belajar bahwa oh ternyata ini yang sebuah kenikmatan yang ya duniawi aja gitu loh sebenarnya. Setelahnya tuh nggak bakal menikmati hal itu. Aku jadi berharap bahwa hakim itu kembali lagi. Aku lupa nama hakimnya siapa. soalnya hakim-hakim yang sekarang yang baru-baru bisa aja dibayar pakai uang tadi. Nggak tahu cara nyuapnya tuh gimana gitu, tapi ada aja gitu ya hakim yang nerima aja, padahal merekanya juga kan punya janji profesi gitu ya.
harusnya jangan nerima uang kayak gitu. Ih, bukan punyanya. Makanya banyak banget waktu pemilihan itu apa namanya UTBK sama SNMPTN dulu di pesantren. Orang tua dari temen aku tuh banyak banget yang larang anaknya jadi masuk ilmu hukum. Soalnya takut menyelempengkan udah hal-hal- tersebar kayak gitu hal-hal yang takut menyelempengkan suatu itu hak dia. iya. Kalau misalkan anaknya masuk hukum terus kayak apa ya, tahu hukumnya kayak gitu, nanti ikut-ikutan malah melanggar hukum, bukan jadi pengadil, malah orang yang melanggar. Sampai segitunya ya, takut masukin anaknya ke hukum gitu. Ya, tadi dari pembahasan yang kalian bahas itu luar biasa banget ya, bagus kalian aktif dalam menjelaskannya. Ternyata kalian juga tahu gitu loh, udah tahu gitu korupsi itu seperti apa dan bagaimana fenomena atau hukum di Indonesia ini yang menyikapi korupsi itu seperti apa. Ternyata masih banyak hal yang menyimpang dan masih banyak dibiarkan gitu ya, hal korupsi itu. Dan ternyata korupsi itu terjadi pada nggak cuma pada orang-orang tertentu yang berkuasa gitu, tapi bahkan gitu di unit-unit terkecil aja, kayak mulai dari pemerintahan RT gitu ya, kepala desa, atau dalam profesi seperti guru dan yang lainnya, itu tuh masih bisa melakukan tindak korupsi gitu. Bahkan anak kecil pun gitu ya, itu ada loh yang melakukan tindak bibit korupsi, kayak seperti menyuap. Misalkan nih, mungkin kalian pernah gitu, atau barangkali pengalaman kalian atau pengalaman orang lain di mana seseorang itu memberikan uang kepada temannya agar agar dia itu bisa masuk, maksudnya kayak dia nih bolos gitu, tapi ngasih uang ke temennya biar dia tuh di sekolah atau di tempat belajar itu tetap hadir gitu tuh, padahal orang tersebut tuh bolos gitu. Nah itu merupakan salah satu bibit kecil dari korupsi gitu. Karena kalau semakin dibiarkan, itu tuh bisa menjadi seseorang itu bisa melakukan korupsi yang sesungguhnya seperti itu. Jadi dari tindakan suap menyuap, nah itu pun sudah masuk dalam kategori korupsi seperti itu. Atau barangkali dari kalian ada menemukan contoh kecil dari korupsi itu seperti apa? Selain dari korupsi besar. Maxim sih. Kenapa tuh? Kayak misalkan di aplikasinya 20.800, tapi nanti pas di mobil dia pasti minta lebihnya. Riba. Jadi kayak nggak boleh nggak. Jadi kalau itu minta beneran yang kayak korupsi ya. Itu makanya tadi lebih-lebih. Oh gini deh, aku punya ini. Jadi waktu itu aku diajak Jadi waktu itu aku diajak sama papa ke salah satu sekolah yang ada di Kampingan. Nah kebetulan papa tuh bagian pendidikan itu kan. Nah terus papa tuh mempunyai kekurangan, dari sekolah itu ada kekurangan, cuman sama kepala sekolahnya kayak disobok supaya papa nih bilang ke anak itu nggak ada Akreditasinya bagus. Iya, akreditasinya bagus lah, cuman alhamdulillah papa nolak. Itu termasuk korupsi bukan sih? Terima apa sih teh? Itu hampir. Suap ya. Iya, cuma karena ditolak gitu. Berarti nggak jadi. Diterima. Korupsi. Tapi tadi punya ini kayak bukan pengalaman sih, cuma tahu aja berita. Di pom bensin, ada di pom bensin di di Serang. Udah tahu ya? Yang di dekat Iya, di pom bensin. Iya, di pom bensin. Itu tuh si mesinnya itu
apa ya, di otak-atik. Nah, supaya ngurangin. Jadi tetap diisi 0 dari 0, tapi itu enggak dari 0 gitu. Tahu nggak? Sesuai takaran gitu. Yang di ini arah mau ke modern Ya, itu. di situ. Di situ sampai kayak pas dibuka dicek itu emang kayak digelapin sama manajer yang megang pom bensin di situ. Akhirnya pom bensin itu ditutup untuk sementara karena mau diganti dulu nih mesinnya, karena udah apa ya, kayak udah utak-atik banget, kayak sampai apa ya, si mesinnya tuh kayak rusak gitu, jadi udah ketahuan gitu. Iya, ternyata isi bensinnya itu nggak sesuai sama takarannya, karena bayarnya 1 liter tapi diisinya bukan 1 liter gitu. Itu kan udah masuk ke penggelapan kan, korupsi. Daerah mana itu? Di mau ke arah modern, apa ya namanya? Kibin, pom bensin Kibin. Ada di berita, pernah ada di berita. Langsung, iya, yang ditutup sementara. Enggak lama. Sekarang buka lagi karena mesinnya udah ganti, manajernya juga udah ganti. Karena manajer itu ya, iya, Dari atasannya ya, dari manajer itu. tapi itu emang kayak ya ditutup-tutupin mungkin ya, karena di berita itu kejadiannya itu bukan baru, udah lama, cuma ketahuannya baru-baru ini gitu. Akhirnya ya pas udah ketahuan mungkin udah namanya bangkai, kalau ditutup-tutupin tetap aja kecium baunya gitu. Jadi udah kebuka, disegel, tapi sekarang alhamdulillah udah dibuka, tapi diganti mesinnya, diganti manajernya juga. Nah, dari kejadian yang tadi itu berarti efeknya walaupun satu yang melakukan tapi yang lain jadi kena gitu ya. Banyak yang bantu. Iya. Apalagi kan itu kan namanya kayak perusahaan apa ya, perusahaan pemerintah ya. Jadi kan harus waspada tuh, cari apa ya, milih bagian-bagian karyawan yang apa, amanah gitu ibaratnya, supaya uang atau yang dihasilkan itu bisa putar balik lah ibaratnya. Itu kan kayak usaha, sama aja kayak buat putar balikin modalnya, tapi malah keuntungannya sebagian diambil gitu, padahal bukan haknya dia. Dianya juga kan udah dikasih gaji, udah dikasih kompensasi, tapi tetap ngambil yang bukan haknya dia. Nah, dari pembahasan tadi itu sangat berakibat buruk ya untuk kehidupan gitu, walaupun nikmatnya hanya sesaat gitu, nikmatnya duniawi gitu tuh. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengambil pelajaran kalau hal tersebut tuh nggak baik gitu ya, hanya nikmat sesaat, dan itu merugikan banyak orang gitu, dan juga bisa apa ya, hartanya tuh nggak berkah gitu, apa yang kita makan itu nggak berkah juga gitu tuh. Iya. Apalagi nih teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sampai sini udah paham? Paham dan seru sekali. Wah, oke kan. Saya kelihatan pada ngantuk nih, kita ice breaking dulu ya. Boleh. Ada yang punya ice breaking dari teman-teman nih? Barangkali ada gitu. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu, nanti kita bareng-bareng ya. Kita Boleh. biar semangat, jadi tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Gimana? Apakah udah fresh nih teman-teman? Banget. Nah, kan teman-teman udah kembali semangat nih. Kita beralih ke kesimpulan ya. Dari pembahasan tadi, apakah ada yang bersedia untuk menyimpulkan topik tersebut yang tadi? Saya Bu. Iya, silakan. Oke, kesimpulannya adalah korupsi adalah suatu hal yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Mau dia rakyat yang kecil, menengah, ataupun yang tinggi, ataupun yang lebih tinggi dari yang tinggi, itu juga tidak baik untuk dilakukan. Maupun itu korupsi, penyuapan, korupsi dalam hal apapun.
Tuh, mau dari yang tadi dijelasin sama ibu juga bahwa nitip absen sampai dibayar itu juga suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan, karena korupsi itu merugikan orang lain. Kayak contoh kecilnya yang absen tadi itu merugikan satu orang walaupun sebenarnya dia dibayar gitu, tapi itu sangat merugikan karena udah mana dia bohong, terus nitip kayak gitu kan juga butuh keberanian gitu loh untuk menghadapi dosen ataupun guru-guru yang lain gitu. Entah dari yang tadi 271 triliun itu juga yang dibeli untuk buat pesawat jet, itu juga merugikan rakyat-rakyat di bawahnya. Dari yang pengalaman korupsi lainnya, kita sebagai rakyat Indonesia termasuk saya hanya butuh hukuman yang benar-benar membuat mereka jerah. Itu aja sih, Bu. Wah, bagus sekali ya penyimpulan dari Amira mengenai topik tentang hari ini. Nah, dari teman-teman yang lain apakah ada? Sudah cukup? Cukup. Ya. Oke, bagus banget ya penyimpulan dari Amira. Jadi di situ udah mencakup tentang apa sih pengertian korupsi, tadi penyebabnya apa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat ini seperti apa, dan diharapkan kepada kita semua untuk bisa selalu menjaga diri dan sadar diri apa itu tindakan korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana gitu, sehingga kita bisa terhindar dari perilaku buruk tersebut yang akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain seperti itu. Sampai sini dapat dimengerti semuanya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, tadi kita kembali ke awal, ada pembahasan topik yang dari Amira tentang perundungan ya? Iya. Nah, penganiayaan. Oh, tentang penganiayaan ya. Saya juga lupa jadinya, Bu. Iya, penganiayaan. Karena waktu kita sudah hampir 1 jam ya. Jadi apakah bisa untuk dilanjut ke pertemuan selanjutnya? Bisa, Bu. Oke. Sangat bisa. Kita jadwalkan kembali ya tentang pertemuan topik dari Amira. Oke. Siap, Bu. Oke. Nah, karena topik tentang korupsi ini sudah selesai dan teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan sangat bersyukur. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa aktif kembali dan juga bisa berani untuk mengemukakan pendapat dan juga tanggapannya. Oke, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.